Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan saya, masih tetap di channel Tangan Nganggur Official. Semoga saja kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala bidang, amin. Nah oke, di hadapan kita sudah ada sebuah alat yang sudah saya buat, yaitu bor mini fleksibel portable 18 volt. Untuk alat ini sendiri saya buat dari berbagai macam bahan, yaitu diantaranya dinamo DC 795 dan beberapa lembaran PVC. Untuk suplainya sendiri ini saya gunakan dari baterai bawaan Impact Orange merek Xenon 18 volt. Nah, bagaimana cara pembuatannya dan bahan-bahan apa saja nanti yang saya perlukan? Kita tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita ke tutorialnya. Nah oke, langsung saja. Untuk bahan yang pertama ini saya menggunakan kabel fleksibel bor tuner atau alat yang biasa dipasang pada mesin mini grinder. Dinamo DC dengan tipe 795 beserta dengan bracket atau dudukannya. Sambungan as dengan ukuran 5 mili kali 3 mm. PWM atau speed control yang 20 ampere. Saklar on off, kaki karet sebanyak 4 biji atau 4 piece, dan kemudian untuk tempat atau boxnya ini saya buatkan dari lembaran PVC. Untuk tebalnya 5 mm. Untuk ukurannya sendiri, yang pertama di sini ada ukuran 15 cm kali 10,5 cm sebanyak 2 biji atau 2 lembar. Lalu ukuran 15 kali 6 cm 2 lembar, dan yang terakhir ukuran 9,5 cm kali 6 cm 2 lembar juga. Dan untuk suplainya nanti di sini saya menggunakan baterai dari bor 18 volt, dan untuk tempatnya juga ini sudah saya buatkan. Apabila teman-teman ingin membuat tempat atau konektor baterainya, teman-teman bisa cek di koleksi video saya, atau nanti link pembuatannya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Oke, lanjut ke proses perakitan. Oke, langsung saja. Untuk perakitan yang pertama, saya akan tempelkan beberapa potongan PVC ini. Diantaranya adalah ukuran 15 kali 6 cm, 9,5 kali 6 cm, dan ukuran 15 kali 10,5 cm. Untuk beberapa potongan PVC ini akan saya tempelkan dengan menggunakan lem Korea. Oke, setelah saya tempelkan, untuk hasilnya akan seperti ini. Oke, untuk langkah berikutnya saya akan membuat tempat untuk saklar, potensio, dan juga bagian pangkal dari kabel fleksibel ini. Dan di sini sudah saya kasih gambaran ya, atau pola. Dan nanti di bagian depan saya akan tambahkan lembaran PVC yang sudah saya lubangi sesuai dengan ukuran bagian pangkal ini. Untuk ukuran lubangnya sendiri ini saya buat dengan menggunakan mata bor Holso dengan ukuran 22 mm. Dan nanti untuk penempatannya saya akan taruh di bagian depannya sini biar lebih tebal dan bisa menahan beban dari pangkal fleksibel ini. Oke, saya akan kerjakan dulu, dan mohon maaf untuk proses pengerjaannya tidak saya upload atau saya sertakan agar nanti videonya tidak terlalu panjang. Oke, setelah saya kerjakan, untuk hasilnya akan seperti ini. Dan ada beberapa bagian yang saya lubangi sebagai ventilasinya.
Untuk lubang potensio ini saya menggunakan mata bor kipas ukuran 18 mili dan saya buat agak cekung ke dalam ya. Untuk kaki karet saya pasang juga, dan untuk lubang bracket ini cara pembuatannya kayak gini teman-teman ya. Saya pasang dulu dan saya tancapkan untuk bagian pangkal dari fleksibel ini. Lalu kita lihat apakah sudah presisi. Ntar saya paskan. Nah, ketika dikira sudah presisi, tinggal kita garis di bagian luar sini dan nanti mengikuti untuk lubang pada bracketnya. Oke, lanjut ke proses berikutnya. Oke, untuk proses berikutnya saya akan mulai perakitan pada semua bahan. Untuk perakitan yang pertama saya akan pasang bracketnya dulu. Di sini saya gunakan baut sebagai penguncinya. Oke, bracketnya sudah terpasang. Kemudian saya akan pasang untuk dinamonya. Pemasangan dinamo sudah selesai. Dan untuk berikutnya saya akan mulai perakitan di bagian PWM dan juga perkabelannya. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan untuk kabel yang pada konektor baterai ini saya menggunakan 2 buah kabel untuk kutub positif dan kutub negatif. Untuk yang kutub positif ini saya kasih sekun gepeng, dan yang kutub negatif atau kabel warna hitam saya kasih sekun Y. Jelas teman-teman ya. Dan kemudian 1 buah kabel ini ujungnya saya kasih sekun gepeng dan sekun Y, dan 2 buah kabel ujungnya masing-masing saya kasih sekun gepeng dan sekun Y. Oke, sampai di sini jelas teman-teman ya. Lalu saya akan pasang pada PWM. Untuk kabel yang warna kuning sama warna oranye ini saya akan pasang pada output PWM, yaitu ini kabel yang menuju arah dinamo. Teman-teman bisa lihat pada tulisan motor plus dan motor min ini ya. Oke, sudah selesai untuk kabel menuju jalur motor. Dan untuk kabel yang menuju jalur supply ini saya akan kasih kabel yang ada 2 sekun berbeda. Kabel warna biru ini yang untuk kutub positif. Di sini ada tulisan power plus, jadi saya pasang ke power plus untuk yang kabel warna biru. Kemudian saya akan pasang untuk fleksibelnya, dan untuk sambungan asnya ini sudah saya pasang terlebih dahulu. Dan tinggal kita tancapkan aja pada as dinamo.
Saya akan coba putar untuk kepala bornya apakah sudah bisa tersambung pada bagian dinamo ini. Teman-teman bisa lihat dinamo sudah berputar. Oke, untuk langkah yang terakhir ini akan saya rakit di bagian speed control. Dan sebelumnya untuk adapter baterainya ini sudah saya tempelkan pada lembaran PVC yang besar yang satunya lagi. Dan di bagian bawah sudah saya kasih lubang untuk jalur kabel. Untuk di speed control ini saya tambahkan spacer buat pengaitnya. Nah, nanti akan saya tempelkan atau saya pasang di bagian sini dengan menggunakan baut sebagai penguncinya. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama ini potensio sudah saya pasang. Dan untuk kabel yang jalur negatif dari baterai atau yang warna hitam, ini akan saya pasang dulu pada speed control yang jalur supply negatif. Dan ini tersisa 2 buah kabel, maksud saya yang disuplai. Sebelumnya ini yang oranye sama kuning untuk ke dinamo, dan warna biru sama warna merah yang ada di adapter baterai ini akan menuju pada saklar. Oke, saya akan pasang dulu untuk speed controlnya. Kemudian saya akan pasang untuk soket pada speed control ini, yaitu di jalur potensio. Tinggal kita tancapkan kayak gini. Nah, sudah selesai. Kemudian pasang jalur kabel menuju dinamo. Ini bebas bolak-balik, seandainya nanti putarannya terbalik bisa ditukar untuk kabelnya. Nah, selesai. Kemudian untuk switch atau saklarnya yang warna merah saya akan tancapkan pada kaki saklar yang atas, dan saya akan pasang dulu ya. Warna merah untuk yang kaki saklar atas, warna biru dari speed control ini saya pasang di kaki saklar yang bawah. Oke, cukup jelas teman-teman ya, dan tinggal pasang untuk penutupnya. Dan kencangkan dengan menggunakan skrup. Oke, sebelumnya di bagian bodi ini sudah saya kasih lembaran PVC buat tempat skrupnya. Sudah selesai, untuk hasil akhirnya akan seperti ini. Dan untuk knot potensinya tinggal kita pasang aja. Oke, saya akan tes dulu apakah alat ini sudah bisa berfungsi dan sesuai dengan apa yang saya harapkan.
Oke, cukup sekian dulu video dari saya, semoga saja bisa bermanfaat. Sekali lagi buat pertanyaan, kritik, dan saran teman-teman bisa langsung menuju di kolom komentar. Buat yang suka dengan video ini jangan ragu-ragu klik tombol like, dan buat yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe-nya juga. Sampai jumpa lagi dengan saya di video-video saya selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.